Om Swastiastu. Mari kita lanjutkan materi tentang penyebab penyakit dan beberapa jenis penyakit. Bagi yang tidak suka, Anda bisa skip. Bagi yang Anda suka dengan video-video saya, silakan tonton sampai habis. Anda juga bisa sebarkan kepada teman maupun saudara Anda jika Anda anggap ini bermanfaat. Kembali kepada materi penyebab daripada penyakit. Seperti sering saya sampaikan bahwa asal muasal daripada penyakit itu adalah pikiran. Jadi pikiran ini adalah program pengendali yang ada dalam tubuh kita. Pikiran ini akan berdampak pada imun, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi Pak Reza Gunawan menyebutkan PNEI, psiko, neuro, endokrino, imuno. Jadi artinya pikiran berpengaruh pada sistem saraf, berpengaruh pada sistem hormon, kemudian berpengaruh pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Jadi artinya pada saat pikiran kita damai, tenang, senang, ini akan membuat imun atau daya tahan tubuh kita itu menjadi kuat. Jadi begitu sebaliknya. Jadi pada saat pikiran kita kacau, stres, cemas, takut dan lain sebagainya, ini akan membuat sistem imun kita menjadi lemah. Jadi daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Jadi sudah pasti ya, ketika daya tahan tubuh kita lemah, kita akan mudah kena serangan-serangan. Jadi faktor sekunder daripada penyakit itu terdiri atas pola makan, gaya hidup, kondisi alam atau lingkungan, dan kemudian serangan dari luar. Jadi artinya di sini faktor utama atau faktor primernya itu adalah pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita tenang, damai, imun atau daya tahan tubuh kita itu akan kuat. Walaupun misalnya pola makan kita kurang bagus, gaya hidup kita kurang bagus, kondisi lingkungan tidak mendukung, maupun ada beberapa serangan seperti virus maupun serangan-serangan yang lain. Ketika imun kita kuat, mungkin tubuh kita masih bisa menghadapi. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi sebagai faktor eksternalnya. Tetapi begitu sebaliknya, ketika pikiran kita sedang kacau, stres ya, nah ini berdampak pada imun atau daya tahan tubuh kita lemah. Nah di sini diikuti dengan pola makan yang tidak bagus, gaya hidup yang tidak bagus, kondisi lingkungan tidak bagus, maupun ada serangan virus atau serangan yang lainnya. Sudah pasti tubuh kita tidak akan mampu menghadapi keempat hal negatif tadi. Maka jadilah tubuh kita sakit. Jadi kesimpulannya, penyebab daripada penyakit itu adalah dua faktor tadi. Faktor pikiran yang tidak sehat ya, yang menimbulkan daya tahan tubuh kita tidak sehat, tidak kuat. Kemudian ditambah dengan faktor eksternal yang kurang bagus ya.
yang kurang mendukung, sehingga tubuh kita menjadi tidak sehat ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin tetap sehat, tetap terjaga, artinya jaga kondisi pikiran kita tetap tenang, damai. Jadi sehingga daya tahan tubuh kita kuat. Jadi walaupun kita ada faktor negatif, pola makan yang kurang bagus, gaya hidup, kondisi lingkungan, maupun ada serangan-serangan seperti virus maupun serangan yang lain, jadi tubuh kita, daya tahan tubuh kita masih kuat untuk menghadapi. Nah, sekarang kita lanjut kepada beberapa jenis penyakit. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang penyebab. Jadi selanjutnya kita lihat beberapa macam penyakit yang ditimbulkan. Jadi yang pertama itu adalah penyakit yang tergolong penyakit pikiran. Jadi kalau kita kupas, jadi pikiran inilah sebagai asal muasal, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi penyakit yang tergolong penyakit pikiran ini sering disebut dengan psikis ya. Jadi yang tergolong penyakit psikis ini juga sangat beraneka ragam. Jadi yang dimaksud dengan psikis di sini itu adalah sebuah penyakit di mana pikiran kita, jadi batin kita, di mana seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa pikiran atau batin ini adalah program pengendali yang ada dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kalau program pengendali atau batin atau pikiran kita ini sudah terganggu? Nah, sudah pasti nanti ini akan berdampak kepada lapisan-lapisan tubuh yang lain, seperti lapisan energi, lapisan fisik juga. Jadi psikis ini disebabkan oleh jadi timbunan sampah-sampah batin yang ada di dalam batin bawah sadar kita. Seperti yang saya kupas di video sebelumnya, bahwa kita punya sebuah memori yang sering disebut dengan memori bawah sadar, di mana memori bawah sadar ini jadi menyimpan pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi baik itu pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Karena di sini kita membahas tentang penyakit, di sini berarti kita akan membahas beberapa pengalaman-pengalaman negatif. Jadi misalnya pada saat kecil kita sering dibully, jadi sering dicaci maki, sering dimarahin, atau sering ditekan, dapat tekanan sana sini dan lain sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman hidup ini tersimpan di memori bawah sadar kita, termasuk juga pengalaman-pengalaman negatif yang lain, tanpa kita sadari itu tersimpan di memori bawah sadar kita. Mungkin di awal-awal jadi ketika memori kita belum mengalami batas ambang, artinya memori kita masih cukup tersedia. Di samping itu mungkin kritik kontrol kita jadi sebagai benteng yang menutupi daripada
memori bawah sadar kita. Itu logika yang kita miliki, itu biasanya yang sebagai kritik kontrol kita, itu kuat. Jadi memori masa lampau yang negatif itu masih bisa tidak menimbulkan gangguan kepada hidup kita. Tetapi manakala memori bawah sadar kita sudah memiliki ambang batas, jadi artinya sudah penuh, sudah terlalu banyak sampah negatif, jadi sampah-sampah batu, jadi pengalaman-pengalaman negatif kita itu terlalu banyak tertimbun, sehingga kritik kontrol yang mengontrol daripada memori itu sudah tidak kuat lagi menahan, sehingga memori-memori masa lampau itu muncul di dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Jadi dia muncul satu persatu. Tentunya yang muncul paling awal itu adalah yang paling banyak. Jadi ketika pengalaman menyedihkan yang paling banyak di dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita akan selalu merasa sedih, bahkan sampai mengucurkan air mata tanpa kita sadari. Jika pengalaman yang membuat kita marah itu yang banyak kita simpan di dalam memori bawah sadar kita, kita akan sering marah-marah tanpa sebab. Jika pengalaman yang menakutkan yang banyak kita simpan di dalam memori kita, kita akan merasa ketakutan di dalam hidup kita. Inilah yang akan mengganggu kehidupan kita. Jadi memori-memori masa lampau yang tanpa kita sadari telah tersimpan di dalam memori batin bawah. Jadi inilah yang sering mengakibatkan kita mengalami trans, atau istilah awamnya itu adalah kerangsukan. Jadi tanpa kita sadari kita trans, kita kerangsukan. Pada saat kita fokus, kita mengalami trans, mengalami kerangsukan. Dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang akan kita alami tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Nah, inilah yang sering disebut dengan psikis. Nah, kemudian yang kedua, apabila psikis ini tidak tertangani, makanya ini akan menimbulkan gangguan pada fisik, artinya berdampak pada fisik kita. Misalnya jantung berdebar, napas terasa sesak, tubuh gemetar, keluar keringat dingin, dan lain sebagainya. Nah, ketika psikis ini, jadi penyakit pikiran ini sudah berdampak pada fisik, ini yang disebut dengan psikosomatis. Jadi psikis dan psikosomatis ini adalah tergolong penyakit gangguan pada batin atau gangguan pada pikiran kita. Kemudian penyakit yang kedua, ini ada pada lapisan tubuh kita yang kedua, itu adalah lapisan tubuh energi. Nah, ini penyebabnya kembali kepada pikiran, kepada batin. Karena pikiran atau batin itu adalah sebagai pusat pengendali, maksud saya sebagai program pengendali dalam hidup kita. Jadi pola sirkuit energi yang ada dalam tubuh kita itu juga dikendalikan oleh batin atau pikiran kita. Jadi ketika pikiran atau batin kita banyak bermunculan pikiran-pikiran negatif atau batin-batin negatif, maka di dalam prana kita, di dalam tubuh energi kita akan tersebar energi-energi negatif yang banyak. Nah, inilah yang mengganggu kesehatan
tubuh energi kita atau prana kita. Nah, ini sering disebut dengan penyakit prana atau sering disebut dengan pranik. Ini kembali penyebabnya itu adalah batin dan pikiran yang negatif, yang tidak sehat. Ini akan menimbulkan prana atau pranik atau lapisan tubuh energi kita mengalami gangguan kesehatan. Nah, begitu selanjutnya, jika ini juga tidak tertangani, nah ini akan berdampak kepada fisik. Jantung yang sering berdebar, nah ini akan menjadi gangguan jantung. Begitu juga nafas yang sering sesak, ini akan menjadi gangguan paru-paru. Tubuh yang sering otot sering tegang, peredaran darah akan menjadi beranjak, suplai nutrisi ke dalam sel itu menjadi tidak bagus, oksigen kemasuk ke dalam tubuh kita menjadi tidak bagus. Nah, ini pasti akan mengganggu sistem fisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Akan muncullah penyakit fisik. Jadi sebelum penyakit pikiran ini mengganggu prana maupun mengganggu fisik kita, sangat alangkah lebih bijaksananya. Jadi pikiran dan batin yang tidak tenang perlu kita selesaikan, perlu kita sehatkan kembali. Kembali saya simpulkan, jadi penyebab daripada penyakit itu yang pertama itu adalah pikiran. Yang kedua adalah faktor eksternalnya, itu baru pola makan, gaya hidup, kondisi lingkungan maupun serangan faktor eksternal, baik di serangan virus maupun serangan yang lain. Nah, kemudian beberapa penyakit yang ditimbulkan itu ada psikis, ada gangguan pikiran, kemudian psikosomatis apabila gangguan pikiran berdampak kepada fisik, kemudian pranik itu adalah gangguan pola sirkuit energi, kemudian termasuk penyakit fisik. Ya, jadi penyakit fisik itu adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan terganggunya sistem fisiologis. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang penyebab penyakit dan beberapa jenis penyakit. Om Santi 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 Om.